Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Cahyanto dari Sekolah SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, kelas 11 IPA 4, tahun ajaran 2019-2020. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana yang merupakan materi dari pelajaran fisika. Dan guru pembimbing saya yaitu Novia Chandrawati SPD MPD. Sebelumnya, jadi tujuan video ini dibuat yaitu untuk edukasi. Salah satunya juga seperti yang dikatakan oleh guru saya, perbanyaklah video yang beredukasi di YouTube agar video-video yang tidak berguna bagi bangsa dan negara bisa hilang dari sosial media yang tidak ada manfaatnya. Nah, salah satunya dengan ini, yaitu materi fisika. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus menyebarkan konten yang bermanfaat. Oke, langsung saja kepada materinya. Jadi gerak harmonik sederhana, yaitu gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Nah, jadi tuh ada dua contohnya. Yang pertama dari gerak bandul. Nah, lalu juga ada dari titik yang menyerupai gelombang. Lalu di selanjutnya ada contoh gerak harmonik sederhana. Nah, jadi gerak harmonik sederhana itu terjadi pada beberapa fenomena sebagai berikut. Yang pertama, arus listrik AC atau yang terjadi pada banyak mesin ya. Lalu yang kedua, gelombang radio. Jadi gelombang yang terpancar dari radio itu termasuk juga sebagai gerak harmonik sederhana. Lalu yang ketiga, dawai pada alat musik. Salah satunya seperti gitar. Kan gitar itu memiliki senar, maka senar pada saat dipetik itu menghasilkan gelombang. Nah, gelombang tersebut merupakan salah satu dari gerak harmonik sederhana. Nah, yang terakhir dari contohnya itu adalah denyut jantung. Denyut jantung yang ada pada tubuh manusia ternyata merupakan salah satu gerak harmonik sederhana. Langsung berikutnya, jenis gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak harmonik sederhana linier, yaitu misalnya penghisap dalam silinder gas, atau gerak oscilasi air raksa, atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu gerak harmonik sederhana angular, yaitu misalnya gerak bandul, fisis atau oscilasi, ayunan torsi, dan sebagainya. Nah, jadi GHS linier itu atau pegas yang terjadi pada per mobil maupun per transportasi yang gunanya untuk meredam getaran. Lalu pada gambar kedua ini yang di bawah yaitu bandul. Jadi bola yang satu pada saat digerakkan maka akan menggerakkan bola yang ada di tempat lainnya. Lalu di sini ada contoh gerak harmonik sederhana. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu mari kita lihat sebelumnya. Gerak harmonik sederhana angular. Jadi, ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan berulang secara periodik, dengan kata lain beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Lanjut lagi. Gerak harmonik pada pegas. Nah, bisa kita lihat pada kotak ini, kotak merah. Jadi pada atasnya itu terdapat per. Nah, pernya itu terjadi ke atas dan ke bawah. Jadi semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Y ini sampai bawah ya, sepanjang pada saat per meregang.
pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik maupun digoyang. Jadi pegas tidak akan meregang jika tidak diberi gaya tarik ataupun diberi suatu gerakan. Nah, di sini ada besaran fisika pada ayunan bandul. Nah, jadi besaran itu terdapat periode, frekuensi, amplitudo, dan simpangan. Nah, di antara periode dan frekuensi ini secara matematis hubungan antara periode dan frekuensi menjadi rumus periode sama dengan 1 dibagi F atau frekuensi. Atau bisa juga dijadikan frekuensi sama dengan 1 dibagi T atau periode. Nah, besaran yang lainnya pun ada juga. Jadi yang dimaksud dengan simpangannya adalah jarak benda dari titik keseimbangan. Lalu frekuensi sama dengan banyaknya getaran setiap waktu. Lalu periode sama dengan banyaknya waktu dalam satu getaran. Jadi periode ini itu di dalamnya ada frekuensi. Nah, lalu ada yang terakhir amplitudo atau sama dengan simpangan maksimum. Nah, di sini ada aplikasi gerak harmonik sederhana. Yang pertama, shock absorber pada mobil. Peredam kejut. Shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian yang dipasangkan dengan as roda. Jadi ini yang bagian atasnya itu terhubung dengan piston pada mobil, sedangkan yang bawahnya terhubung dengan as roda. Maka dari itu, pada saat mobil mengalami guncangan, itu hanya terjadi pada bannya, tetapi tidak pada tempat yang diduduki oleh penumpang. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan roda. Nah, periode dan frekuensi pada pegas bisa dihitung dengan menyamakan gaya pemulih dengan gaya sentripetalnya. Lalu ada aplikasi gerak harmonik sederhana yang kedua, yaitu jam mekanik. Nah, pasti banyak juga yang menggunakan alat ini. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut angular. Nah, ini yang terjadi juga kerjanya seperti per yang dijelaskan sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah aplikasi gerak harmonik sederhana. Yang ketiga yaitu garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda. Makin kecil massa pada gigi garpu tala, makin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai gerak harmonik, pengaplikasian gerak harmonik sederhana ini. Jika memang masih ada yang kurang untuk disampaikan, kalian boleh menambahkannya di kolom komentar. Dan saya tegaskan sekali lagi, video ini bertujuan untuk edukasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan pendidikan di Indonesia selalu maju. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada Ibu Novia Chandrawati, SPD MPD selaku guru pembimbing fisika yang telah mengajarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih dari saya, Muhammad Hasbi Cahyanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.